Sejarah singkat Ibnu Sina, teori kedokteran dan kata-kata bijaknya. Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh ilmuwan muslim yang cerdas. Nama Ibnu Sina mungkin lebih familiar dikenal dengan Avicenna. Bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak kedokteran dunia dan bapak pengobatan modern. Selain itu, masih banyak lagi sebutan lainnya yang ditujukan padanya, terutama berkaitan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Tibb atau The Canon of Medicine, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshana, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Ayahnya berasal dari Balkh Khorasan, adalah seorang pegawai tinggi pada masa dinasti Samaniyah tahun 2004 sampai tahun 204 sampai dengan 395 Hijriah atau 819 sampai dengan 1005 Masehi. Kita lanjut. Sejak kecil Ibnu Sina adalah menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Di usia 5 tahun ia telah belajar menghafal Al-Quran. Selain menghafal Al-Quran, ia juga belajar mengenai ilmu-ilmu agama. Ilmu kedokteran baru ia pelajari pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar mengenai teori kedokteran, tetapi melalui pelayanan pada orang sakit dan melalui perhitungannya sendiri. Ia juga menemukan metode-metode baru dari perawatan. Ibnu Sina selain terkenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama dan kedokteran, ia juga ahli dalam bidang matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika, dan filosofi. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan. Dengan sederet keahlian dan kecerdasan Ibnu Sina, inilah membuat banyak orang meladani cara hidupnya. Nah, untuk kalian yang ingin memperoleh kata-kata bijak dari Ibnu Sina, berikut rangkum dari beberapa sumber kata-kata bijak Ibnu Sina yang bisa kalian jadikan teladan dalam menghidupi kehidupan sehari-hari. Kata-kata bijak Ibnu Sina. Saat kebodohan menguasai kesadaran, maka kesadaran memiliki hak untuk berbuat hal paling bodoh. Napas atau jiwa adalah jasad itu bagai burung dalam sangkar, merindukan kebebasan di alam lepas, menyatu lagi dengan alam rohani. Setiap kali ia mengingat alam asalnya, ia pun menangis rindu ingin kembali. Mereka mengajak orang-orang menuju ke surga, sementara mengajak anak yatim makan saja mereka tidak mampu. Aku paling takut pada sapi, karena ia punya tanduk namun tak punya akal. Kita diuji dengan adanya suatu kelompok yang mengira bahwa Allah tidak memberi petunjuk selain pada mereka.